Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan antara fase terkondensasi. Di sini kami akan menjelaskan subbab 15.11 sampai dengan 15.15 dari buku Castellan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Wiwin Ismawati, Cahaya Fadila, dan Valeria Sandra Puspita. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu liquid-liquid equilibria atau kesetimbangan cair-cair. Yang kedua, solubility of salt, common ion effect. Yang ketiga, double salt formation. Yang keempat, the method of wet residues. Yang kelima, salting out. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Wadila, dan untuk pokok pembahasan yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Wiwin Ismawati, dan untuk pokok pembahasan yang keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Valeria Sandra Puspita. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai liquid-liquid equilibria. Kesetimbangan cair-cair adalah kondisi di mana cairan satu dengan cairan yang lain dalam sistem berada pada kesetimbangan atau saling melarutkan satu sama lain. Larutan cair-cair dibedakan menjadi 3 keadaan, yaitu completely miscible atau larut seluruhnya, partially miscible atau larut sebagian, dan immiscible atau tidak larut. Pada subbab 15.11 ini akan dijelaskan contoh di mana sistem 3 komponen dari kesetimbangan cair-cair. Dapat dijelaskan dengan contoh yaitu sistem kloroform air asam asetat. Sistem kloroform asam asetat dan air asam asetat sepenuhnya larut. Namun sistem kloroform air tidak larut karena kloroform dan air merupakan senyawa yang berbeda kepolarannya. Air merupakan senyawa polar dan kloroform merupakan senyawa non-polar. Dilihat pada gambar 15.23 menunjukkan secara skematis kesetimbangan cair-cair untuk sistem kloroform, air, dan asam asetat. Poin A dan B mewakili lapisan cair konjugat dengan tidak adanya asam asetat. Di sini poin titik atau poin A dan B mewakili lapisan cair konjugat. Misalkan komposisi keseluruhan sistem adalah C. Misalkan komposisi sistem A dan B itu C, sehingga dengan aturan pembagian maka lapisan B lebih banyak daripada lapisan A. Lapisan B lebih banyak daripada lapisan A. Jika sedikit asam asetat ditambahkan ke sistem, komposisi bergerak sepanjang garis yang menghubungkan C dengan puncak asam asetat, C ke C. Penambahan asam asetat mengubah komposisi dua lapisan menjadi A aksen dan B aksen. Perhatikan bahwa asam asetat lebih menyukai air, sehingga garis A aksen dan B aksen tidak sejajar dengan garis AB. Garis A aksen dan B aksen tidak sejajar dengan garis AB. Titik B lebih tinggi daripada titik A. Titik B aksen lebih tinggi daripada titik A aksen, karena asam asetat lebih menyukai air daripada kloroform.
Penambahan asam asetat yang terus-menerus memindahkan komposisi lebih jauh sepanjang garis putus-putus C kecil ke C besar. Lapisan kaya air atau lapisan air tumbuh lebih meningkat atau lebih banyak daripada lapisan kloroform yang semakin berkurang. Karena garis pengikat ini tidak paralel, titik di mana kedua larutan konjugasi memiliki komposisi yang sama tidak terletak di bagian atas kurva binodal. Jadi karena garis ini dan garis ini tidak paralel atau tidak sejajar, maka titik kesetimbangan atau titik puncak tidak berada pada puncak kurva binodal, namun berada di sini, di titik K. Jika sistem memiliki komposisi D dan asam asetat ditambahkan, komposisi akan bergerak sepanjang garis DK. Tepat di bawah K, kedua lapisan akan hadir dalam jumlah yang sebanding. Tepat di bawah titik K ini, kedua lapisan akan hadir dalam jumlah yang sebanding. Pada titik K, batas antara kedua larutan menghilang ketika sistem menjadi homogen. Jika suhu meningkat, bentuk dan luas wilayah dua fase berubah. Bisa dilihat pada gambar 15-25. Jika suhu diplotkan sebagai koordinat ketiga, kedua fase akan menjadi daerah berbentuk seperti roti atau seperti seperempat oval, seperempat lingkaran yang tidak sempurna. Di sini pada gambar sebelumnya itu berbentuk 2 dimensi, sedangkan pada gambar ini berbentuk 3 dimensi dengan koordinat ketiga atau sumbu X-nya yaitu suhu. Pada gambar, P adalah suhu pelengkap untuk sistem 2 komponen A, B. Garis P ke Q pada gambar menghubungkan titik anyaman pada berbagai suhu. Jadi jika pada gambar sebelumnya titik Q ini merupakan titik K, jadi pada berbagai suhu ini sepanjang garis P ke Q ini merupakan titik di mana kesetimbangan berada pada berbagai suhu. Selanjutnya, jika dua pasangan sistem A, B, dan BC sebagian larut atau partially miscible, dua kurva binodal dapat muncul seperti pada gambar yang A, 15-25A. Pada suhu yang rendah atau suhu yang lebih rendah, dua kurva binodal pada gambar A mungkin tumpang tindih atau saling tumpang tindih. Jika sistem dibuat sedemikian rupa sehingga titik anyaman atau titik kesetimbangan berada pada titik yang sama antara kurva binodal yang satu dengan yang lainnya dapat dijelaskan pada gambar yang B. Di sini pada gambar B, kerapatan garis pada larutan B lebih rapat daripada larutan A pada sistem AB. Demikian juga pada sistem BC, sehingga kedua kurva tersebut akan berada pada titik yang sama, yaitu titik anyaman di sini. Jika kurva binodal tidak bergabung pada titik anyaman atau titik yang sama seperti pada gambar B, diagram yang dihasilkan memiliki bentuk yang ditunjukkan pada gambar C di sini. Pada gambar C ini, pada senyawa A, garis ini
lebih rapat daripada senyawa B, dan pada sistem BC titik atau garis pada senyawa C lebih rapat daripada senyawa B, sehingga akan membentuk segitiga ABC. Poin atau titik dalam segitiga ABC ini mewakili keadaan sistem di mana tiga lapisan cair memiliki komposisi A, B, dan C saling berdampingan. Sistem seperti itu disebut isotermal invarian atau perubahan keadaan pada suhu yang tetap. Demikian penjelasan mengenai keseimbangan cair-cair yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelasnya dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.